Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, hari ini kita akan memperkenalkan diri kita. Jadi nama saya Raya Zura Muktiono. Nama saya Unagineta Putih. Dan kita dari 9B. Jadi hari ini kita akan mempresentasikan karya ilmiah kita yang berjudul Alat Pendeteksi Gempa Sederhana. Jadi di sini ada pendahuluan yang isinya ada latar belakang, internalisasi nilai keislaman, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan metode penelitian. Yang pertama adalah latar belakang. Indonesia adalah negara yang sering mengalami bencana alam. Kedua, salah satu bencana alam yang sering terjadi adalah gempa bumi. Tiga, dunia semakin bergantung kepada teknologi. Dan terakhir, alat pendeteksi gempa mempunyai peran penting dalam kehidupan. Di sini ada internalisasi nilai keislaman. Jadi dikutip dari hadis riwayat Ibnu Majah nomor 224 dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an, disahihkan Al-Albani dalam Syahih Al-Jami'is Shagir nomor 3913 yang artinya menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Jadi karena hadis ini kita memilih percobaan kita untuk pengetahuan yang lebih luas. Selanjutnya adalah rumusan masalah. Yang pertama adalah apakah bisa membuat alat pendeteksi gempa dengan sederhana? Kedua, untuk mengerti cara kerja alat pendeteksi gempa. Dan ketiga, apa saja fungsi alat pendeteksi gempa? Dan di sini ada tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengetahui apakah bisa membuat alat pendeteksi gempa secara sederhana. Dan ada yang kedua, untuk mengetahui cara kerja alat pendeteksi gempa. Dan yang ketiga, untuk mengetahui fungsi alat pendeteksi gempa. Selanjutnya ada metode penelitian. Percobaan ini menggunakan metode eksperimen. Kami akan melakukan percobaan ini yakni dengan membuat alat pendeteksi gempa sederhana. Kami akan membuat alat pendeteksi gempa sederhana ini menggunakan baterai. Dan di sini ada pembahasan. Di sini ada pembahasan, ada alat dan bahan, langkah-langkah, dan hasil. Alat dan bahan yang kami gunakan adalah kardus bekas, baterai 9 volt, peniti, saklar, buzzer, jepitan buaya atau jepitan kabel listrik, kabel plus minus, kertas, mur, gunting, dan lem tembak. Jadi di sini ada langkah-langkahnya. Langkah pertama, kita memotong kardus menjadi 3 bagian. Dan langkah kedua, kita menyambungkan semua kardus-kardusnya. Dan langkah ketiga, kita membuat bolongan di 2 kardus tersebut. Langkah keempat, masukkan peniti ke dalam kardus yang lebih panjang. Dan langkah kelima, masukkan serat kabel positif negatif ke dalam lubang peniti. Dan langkah keenam, ikatkan mur dengan kabel serat positif negatif. Dan langkah ketujuh, sambungkan buzzer, saklar, dan juga jepitan buaya. Jadi di sini di langkah ke-8 kita menyambungkan kabel positif negatif dan dijepitkan ke kabel buaya, kabel jepitan buaya. Dan setelah itu kita jepitkan jepitan buaya ke baterai. Dan ini adalah hasil dari presentasi kita. Tiga. Yeay. Jadi hasil dari presentasi kami adalah jika kabel serat menyentuh peniti, buzzer akan membunyi dikarenakan peniti adalah sensor di alat tersebut. Dan paling terakhir ada penutup. Isi dari penutup pada simpulan dan saran. Simpulan.
Dari alat pendeteksi gempa yang kami buat, dapat dibuktikan bahwa membuat alat pendeteksi gempa dari alat-alat yang sederhana bisa membuat alat yang berfungsi dengan baik. Namun, terkadang alat pendeteksi gempa tersebut masih belum sempurna. Alat tersebut masih butuh modifikasi agar bisa bekerja dengan baik. Dan yang terakhir ada saran. Jadi saran dari kita adalah belum percobaan harus dipertimbangkan dengan baik-baik agar hasilnya memuaskan. Dan yang kedua setiap alat harus ada cadangan. Dan yang paling terakhir saat mengikatkan kabel direkatkan juga dengan lakban agar arus listrik lebih kuat. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah mendengarkan Dan menyimak. Bye.